Halo anak-anak, kembali kita berjumpa dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan-Mu itu dalam pelajaran agama ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga dan mensyukuri sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tahukah kalian perbedaan fisik perempuan dan laki-laki? Siapa yang tahu? Nah, ini adalah ciri-ciri fisik laki-laki. Yang pertama, tubuh berotot atau kekar. Kemudian memiliki jakun dan memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, inilah ciri-ciri fisik yang dimiliki anak laki-laki. Sedangkan perempuan, yang pertama, kulitnya halus. Yang kedua, bisa mengandung. Yang ketiga, bisa melahirkan. Dan yang keempat, bisa menyusui. Yang kelima, memiliki jenis kelamin perempuan. Nah, inilah ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh perempuan. Sekarang, tahukah kalian perbedaan antara ciri-ciri fisik dan perempuan menurut pandangan masyarakat? Pada umumnya, laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sedangkan yang perempuan dianggap memiliki kedudukan yang rendah. Yang kedua, laki-laki dianggap lebih berharga, sedangkan yang perempuan dianggap tidak berharga. Yang ketiga, laki-laki lebih kuat, sedangkan yang perempuan lebih lemah. Yang keempat, laki-laki mendapat kesempatan untuk berkembang, sedangkan perempuan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Pada umumnya, di pandangan masyarakat, kedudukan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Misalnya dalam segi pekerjaan, segala sesuatu dipandang bahwa laki-laki itu lebih sempurna. Dalam pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki, dapat kita lihat dalam Kejadian bab 2 ayat 18. Di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari kitab Kejadian dikatakan bahwa pandangan antara laki-laki dan perempuan itu sederajat.
atau sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong. Ingat bahwa dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 tadi dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, itulah pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya, di mana di masyarakat menyatakan bahwa laki-laki itu yang paling hebat, yang paling bisa, sedangkan yang perempuan merupakan kaum yang lemah, kaum yang tidak ada apa-apanya. Tetapi dalam pandangan kitab suci dikatakan bahwa kita adalah sama. Nah, mengapa kita harus bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Karena diciptakan menurut citra Allah. Citra Allah artinya serupa atau sama dengan Allah atau harus berperilaku seperti Allah. Maka kita harus bangga menjadi perempuan atau laki-laki karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah serta memiliki keunikan masing-masing. Maka anak-anak yang terkasih, kalian harus bangga karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Ingat, sabda Tuhan tadi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Nah, itulah artinya kita harus bangga menjadi laki-laki dan perempuan. Karena kita diciptakan secitra dan serupa dengan Allah. Adapun ciri kodrati dari laki-laki dan perempuan yang melekat dan tidak bisa digantikan. Tadi sudah kita katakan ciri fisik laki-laki dan ciri fisik perempuan. Nah, itulah yang menyatakan ciri-ciri kodrati atau ciri khas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Ciri khas perempuan yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan jenis kelamin perempuan. Sedangkan ciri khas laki-laki yaitu jenis kelamin laki-laki dan memiliki jakun. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda dengan tujuan agar saling melengkapi. Nah, sudahkah kalian bangga dan mensyukuri kalau kalian sebagai pribadi baik perempuan atau laki-laki? Mari sekarang kita bersama-sama merefleksikan pelajaran hari ini bahwa kita harus bangga karena sudah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan refleksi untuk merenungkan bahwa kita harus bangga karena sudah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan tugas ini, kalian terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Tuhan agar dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan dengan baik.
sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Marilah kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki dengan baik. Ajarilah kami supaya dapat saling menolong satu sama lain serta saling melengkapi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.